Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kembali lagi di channel Sipir 17. Pada kesempatan ini saya akan membantu menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Baiklah rekan-rekan, kembali lagi di channel Sipir 17. Semoga rekan-rekan sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya rekan-rekan, calon pejuang NIP. Baik, ada beberapa yang sudah saya rangkum secara random pertanyaan dari teman-teman. Mudah-mudahan beberapa pertanyaan ini sedikit membantu rekan-rekan yang bingung atau misal belum tahu. Mari kita simak bersama-sama. Ada 10 pertanyaan yang sudah saya rangkum. Ini dari pertanyaan teman-teman. Untuk yang pertama adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, saya penderita psikolosis, apakah bisa masuk penjaga tahanan? Awalnya saya nggak tahu nih psikolosis ini apa. Jadi tadi saya sempat browsing saat di pencarian. Psikolosis ini suatu kelainan tulang membengkok ke kanan atau ke kiri ya, kalau nggak salah seperti itu. Itu di usia remaja gitu, kalau nggak salah sih ya, saya tadi browsing. Nah, untuk permasalahan seperti itu teman-teman, tergantung di teman-temannya masing-masing lagi. Ketika teman-teman itu memiliki kelainan psikolosis tulang bengkok ke kanan, ke kiri, atau sedikit membungkuk, tetapi ketika rekan-rekan itu melaksanakan tes, misal tes kesemaptaan, nilainya baik, ya itu tidak masalah rekan-rekan. Karena untuk penilaian pengamatan fisik itu hanya dinilai tidak ada tindik dan tato, seperti itu ya rekan-rekan. Jadi ketika rekan-rekan itu mampu melaksanakan tesnya, bisa. Untuk yang kedua, pas pertama orientasi dan tugas pertama di mana atau sesuai domisili? Jawab Bang. Oke, kami jawab ya rekan-rekan. Untuk tahun ke tahun itu berbeda-beda ya rekan-rekan. Misal di tahun kami 2017 orientasinya itu diglobalkan di pusat atau ini atau di Kota Madya di Bandar Lampung, seperti itu rekan-rekan. Nah, tetapi kalau di tahun-tahun sudah masuk pandemi dan seterusnya sampai saat ini, untuk kebijakan orientasi itu dikembalikan ke UPT tempat tugasnya, yaitu sesuai domisilinya rekan-rekan, seperti itu. Nah, tetapi untuk tahun berikutnya kita tidak tahu juga rekan-rekan, itu bergantung keputusan panitia dan kondisi yang ada pada saat itu rekan-rekan. Nomor 3, Kak, apakah kemungkinan besar dibuka? Ini maksudnya mungkin penerimaannya. Untuk tahun 2023 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum merilis secara resmi apakah ada penerimaan CPNS khususnya di penjaga tahanan, seperti itu rekan-rekannya. Mudah-mudahan sih, doa besar saya ada rekan-rekan. Kita tunggu saja informasi resminya. Yang keempat, pendidikannya berapa lama dan dapat surat tugas nunggu berapa lama? Untuk pendidikan pun juga itu berbeda-beda sih rekan-rekan. Itu bergantung dari ketentuan dari pusat rekan-rekan, dari Kanwil atau ya koordinatornya lah, seperti itu rekan-rekan. Untuk yang pasti, ketika teman-teman itu dinyatakan diterima, itu kan untuk awalnya 80% dan hingga menjadi diangkat atau resmi dilantik menjadi 100% itu rentan waktunya 1 tahun. Nah, mungkin dalam waktu rentan 1 tahun itulah rekan-rekan itu ya melaksanakan fisik, melaksanakan orientasi, melaksanakan laporan, aktualisasi, rancangan aktualisasi, seperti itu rekan-rekan. Karena untuk Kemenkumham ini seperti kayak ada kita turun lapangan ke UPT kita mengambil judul, misal
pemeriksaan barang dan badan di P2U seperti itu rekan-rekan. Itu diaktualisasikan dan dipresentasikan seperti itu. Nomor kelima, saya ada keahlian dalam bidang seni pertunjukan. Untuk penjaga tahanan di bidang seni menurut saya sangat diperlukan. Karena mengapa? Karena khususnya di penjara itu memang tempat, ya ibaratkan tempat terakhir dalam artian orang-orang yang bermasalah seperti itu rekan-rekan. Akan sangat jenuh dan akan sangat tidak ada hiburan ketika petugas atau WBP-nya ini tidak memiliki keahlian seni. Nah, biasanya untuk setiap kegiatan ulang tahun atau ada event, nah itu biasanya petugas yang memiliki kemampuan tersendiri itu bisa ditampilkan seperti itu, dan pasti ini memiliki nilai plus rekan-rekan. Untuk nomor 6 atau pertanyaan selanjutnya, Mas, kalau jari telunjuknya putus satu ruas cuma di atas bagian kuku, atas bagian kuku, apa boleh daftar jadi Polsuspas? Mohon kasih penjelasannya, Mas. Terima kasih. Oke, setahu saya sih, yang dimaksud ini di atas kuku, cuma di atas kuku berarti mungkin kan cuman cuil gitu ya. Sepertinya sih, setahu saya untuk pemeriksaan fisik WPF, wawancara pengamatan fisik itu hanya diperiksa tidak ada tindik dan tidak ada tato rekan-rekan. Tetapi kalau untuk cacat secara permanen, kalau hanya mungkin secuil itu menurut saya pribadi ya tidak masalah sih, karena itu tidak mengganggu untuk aktivitas rekan-rekan saat nanti bertugas rekan-rekan. Cuman kalau ada nanti referensi terbarunya ya kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Untuk lulusan D4 bisa daftar bagian formasi apa Min, dan maksimal usia berapa? Terima kasih. Oke, untuk D4 ini kan biasanya setara S1 ya, setara S1. D4 ini D4 jurusan apa dulu nih gitu kan. Karena untuk penjaga tahanan itu hanya menggunakan ijazah SLTA. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki ijazah D4, S1, D3 seperti itu kan, itu mendaftar penjaga tahanan ya hanya menggunakan ijazah SLTA atau sederajatnya rekan-rekan. Baik mereka itu punya ijazah D4 ya itu tidak digunakan, atau bisa nih kayak gini, atau misal rekan-rekan itu punya ijazah D4. D4 itu apa ya? Misal tenaga kesehatan. Nah, biasanya tenaga kesehatan ini ada alokasi formasinya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi bukan masuk formasi di penjaga tahanan. Kalau dia masuk di formasi tenaga kesehatan itu biasanya kuotanya nasional. Tetapi kalau penjaga tahanan itu kuotanya itu provinsi masing-masing seperti itu rekan-rekan. Untuk usia maksimal itu kalau SLTA sederajat itu 28, kalau D4 atau S1 itu kalau nggak salah 35 tahun rekan-rekan. Mohon izin kalau salah dikoreksi ya rekan-rekan. Untuk selanjutnya Pak izin nanya, apa ada informasi buat penerimaan penjaga tahanan buat 2023 dan apa ada perubahan mengenai tes dan lainnya? Untuk 2023 saya sudah jelaskan di awal, untuk sampai saat ini kami belum menerima informasi rilis resminya apakah ada atau tidak. Ya mudah-mudahan ada seperti itu rekan-rekan. Dan untuk perbedaan mengenai tes dan lainnya, saya rasa mungkin ini tidak ada rekan-rekan. Untuk perubahan dari tahun kemarin ke tahun ini mungkin tidak ada, jika ini ada penerimaan ya di tahun ini. 9, kalau mata minus sama pernah patah tulang bisa. Bisa. Kalau mata minus itu masih bisa, karena adik lighting saya pun setiap hari pakai kacamata
ya bisa gitu. Dan kalau ditanya bekas patah tulang bisa atau enggak, kita lihat dulu nih bekas patah tulangnya di bagian mana dan mempengaruhi aktivitas rekan-rekan enggak gitu. Karena saya sendiri pun pernah patah tulang di bagian tulang sini, tetapi ya nggak mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari gitu rekan-rekan. Jadi ya alhamdulillah bisa. Tetapi kalau rekan-rekan itu patahnya, maafnya ngomong, di bagian kaki dan itu misal cacat secara permanen, itu nggak bisa gitu ya rekan-rekan, karena nggak bisa melakukan aktivitas atau tugas secara maksimal seperti itu rekan-rekan. Assalamualaikum. Oh, ini untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Kak, bahas untuk tesnya Kak. Untuk tesnya itu ada beberapa tahap rekan-rekan. Untuk yang pertama itu rekan-rekan mencari informasi setiap ada pembukaan CPNS tahun ke tahun, itu apakah ada penerimaan untuk penjaga tahanan, itu bukanya biasanya di akun resmi CPNS atau di akun resmi langsung di kemenkumham.go.id. Selanjutnya, ketika memang penjaga tahanan itu sudah ada, rekan-rekan mendaftar menggunakan nomor NIK dan KK KTP rekan-rekan, itu login di alamat sscasn.bkn.go.id, dan di situ rekan-rekan ikuti saja alurnya. Untuk yang itu rekan-rekan langsung seleksi berkas rekan-rekan, apakah berkas rekan-rekan itu layak atau tidak. Untuk selanjutnya itu tes CAT. Tes CAT ini berisikan tes TBK, tes wawasan kebangsaan, TIU, tes intelijen umum, dan TKP, tes karakteristik pribadi. Selanjutnya itu tes kesemaptaan. Kesemaptaan itu ya fisik, seperti itu rekan-rekan. Nah, selanjutnya tes kayaknya sih pengukuran tinggi badan dan WPFK. Nah, di situ pengukuran tinggi badan, terus wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan. Kalau tidak salah sih seperti itu rekan-rekan ya. Oke rekan-rekan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Pemasarakatan kami pasti lambung saya pasti kece.